Bab 1836. Sangat disayangkan bahwa meskipun dia memiliki kemampuan yang hebat, tidak mungkin untuk memutar kembali waktu. Oleh karena itu, dia hanya bisa berharap untuk lain waktu. Pada saat yang sama, dia bersumpah dari lubuk hatinya, ZNN, jika saya memiliki kesempatan untuk bertatap muka dengan Anda lagi, saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Ketika Charlie kembali ke lingkungan, Takehiko bertanya dengan ekspresi terkejut, Charlie, apakah kamu kenal ZNN? Atau apakah ada hubungan apapun? Kenapa kamu begitu sensitif padanya? Emi dan Nanako juga memandang Charlie dengan curiga, menantikan jawabannya. Melihat ini, Charlie menertawakan dirinya sendiri, dan berkata dengan marah, kamu lupa. Saya tidak sengaja menyelamatkan sepasang anaknya. Dia sangat kaya. Masuk akal kalau dia harus memberi saya 10 miliar? Aku tidak menyangka akan membiarkan dia kabur. Takehiko tiba-tiba menjadi bodoh. Dia tidak meragukan keaslian kata-kata Charlie, karena Charlie ada di matanya, semuanya baik, tetapi dia mencintai uang seolah-olah itu seperti hidupnya, untuk uang, dia bahkan bisa memeras tanpa malu-malu atau bahkan dengan jahat menempati. Karena itu, dia tidak sengaja menyelamatkan si Fei dan Xiu. Karena karakternya, dia tidak mau meminta uang. Itu benar-benar bukan dia. Ketika Nanako mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Tuan, kamu terlalu terpesona oleh uang, tahukah kamu bahwa ketika kamu mendengar kata ZNN tadi, kamu bertindak seolah-olah dia adalah pembunuhmu. Seperti musuh, saya tidak menyangka itu hanya kreditor di hati Anda. Charlie tersenyum pahit dan berkata dengan santai, Hei, sayang sekali aku membiarkan dia kabur, tapi tidak apa-apa. Cepat atau lambat, dia masih memiliki kesempatan untuk melihat hutang ini. Dia tidak bisa bersembunyi dari hari ke-15 di tahun pertama. Nanako mengangguk, lalu berkata kepada Takehiko Ito, Odo-san, saya membawa 2 makanan sakit ke sini hari ini. 1 untuk Anda dan yang lainnya untuk Tanaka. Bisakah saya mengunjunginya? Takehiko mengangguk dan berkata, Tanaka ada di bangsal berikutnya. Pergi dan lihatlah. Nanako menoleh untuk melihat Charlie. Tuan, apakah kamu akan menemuinya? Kesan Charlie terhadap Tanaka cukup bagus, dia memang pelayan langka, jadi dia mengangguk dan berkata, Oke, ayo pergi dan lihat. Saat ini, Tanaka sedang berbaring di bagian atas bangsal sebelah dan membaca. Melihat Nanako dan Charlie masuk, dia buru-buru meletakkan bukunya dan berkata dengan hormat, Halo, Nona, halo Tuan Wade. Nanako tersenyum tipis dan berjalan ke depan dengan membawa kotak makan siang, dan berkata, Tanaka, aku membawakanmu makanan sakit dari rumah. Koki di rumah membuatnya khusus. Kamu bisa memakannya selagi panas. Hiroshi Tanaka tersanjung dan berkata, Nona, bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengantarkan makanan untuk saya? Ini benar-benar tidak mungkin. Nanako berkata dengan sangat religius, Tanaka, kamu menyelamatkan nyawa ayahku. Saya sangat berterima kasih. Makan hanyalah sedikit pikiran. Hiroshi Tanaka berkata dengan tulus, Nona, dengan kata-katamu, itu setara dengan 10,000 kematian. Nanako berkata, Tanaka, jika kamu punya kebutuhan, katakan saja pada Bibi, dia akan menemukan cara untuk menyelesaikannya untukmu, kamu harus bersemangat, sembuh dengan baik, dan meninggalkan rumah sakit lebih awal. Hiroshi Tanaka mengangguk lagi, dan berkata dengan penuh syukur, saya kenal Nona, terima kasih atas perhatian Anda. Setelah berbicara, dia bertanya dengan ragu-ragu, saya mengambil kursi roda dan pergi ke lingkungan presiden di pagi hari. Kudengar presiden berkata bahwa Tuan Charlie menyembuhkan lukamu? Nanako mengangguk dan berkata, Tuan Wade tidak hanya menyembuhkan lukaku, tapi juga menyelamatkan hidupku. Tanaka memandang Charlie dan berterima kasih padanya, Charlie, terima kasih banyak. Charlie merasa agak kesal karena dia bergaul dengan ZNN dan kehilangan kesempatan untuk membalas dendam. Melihat Tanaka berbicara dengannya, dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan nada acuh tak acuh, sama-sama. Hiroshi Tanaka bertanya dengan heran, apakah ada sesuatu yang tidak disukai Tuan Charlie? Nanako tersenyum menawan dan berkata, dia baru saja kehilangan 10 miliar dolar dan merajuk. Bab 1837. Charlie hanya tersenyum tipis pada Nanako dan tidak menjelaskan banyak. Setelah mengobrol dengan Tanaka Hiroshi beberapa saat, Nanako berkata kepadanya dengan nada meminta maaf, Tanaka,
Tuan Wade akan kembali ke Arrows Hill malam ini. Saya harus menemaninya untuk membeli beberapa barang. Aku akan pergi lebih dulu dan sampai jumpa di malam hari. Hiroshi Tanaka buru-buru berkata, Nona, Anda dan Tuan Charlie pergi bekerja, jangan khawatirkan saya, tidak harus datang mengunjungi saya secara khusus. Itu terlalu merepotkan bagimu. Nanako tersenyum dan berkata, itu tidak merepotkan. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun, jadi mengapa kamu begitu sopan? Hiroshi Tanaka mengangguk penuh terima kasih, lalu menatap Charlie, dan berkata dengan serius, Charlie, aku tidak akan bisa mengantarmu pulang malam ini. Saya berharap perjalanan Anda aman. Charlie sedikit tersenyum, terima kasih Tanaka, kami punya kesempatan untuk bertemu denganmu lagi. Oke, Tuan Charlie, sampai jumpa jika saya punya kesempatan. Meninggalkan bangsal Tanaka, Nanako menemani Charlie ke Ginza, Tokyo. Sudah beberapa hari sejak dia datang ke Jepang. Ini adalah pertama kalinya dia keluar untuk berbelanja. Karena saat dia pergi ke Eastcliff terakhir kali, dia membelikan satu set Hermes untuk istrinya Claire, jadi kali ini Charlie melewatkan barang-barang mewah berupa koper. Dia berjalan-jalan di area perhiasan dan menemukan cincin berlian berbentuk hati dari Tiffany's. Intan utama cincin berlian ini memiliki berat bersih 3 karat. Kemurniannya sangat tinggi, tidak terlalu besar, tetapi sangat indah, dan potongan berbentuk hati juga sangat indah, yang membuatnya sekilas terlihat sangat menyukainya. Mengingat bahwa dari saat menikah hingga saat ini, dia belum memberi Claire cincin kawin sungguhan, jadi Charlie berencana untuk membeli cincin berlian ini dan memberikannya padanya. Dia berkonsultasi dengan petugas dan mengetahui bahwa harga cincin ini sekitar 800,000 diubah menjadi RMB, yang tidak mahal. Jadi dia akan membeli cincin ini. Nanako tidak bisa menyembunyikan rasa irinya dan bertanya, Tuan membelikan cincin ini untuk istrimu, kan? Iya. Charlie mengangguk dan berkata, dia telah bersamaku selama bertahun-tahun, dan aku belum memberinya cincin. Nanako menghela nafas dan berkata, Tuan Wade sangat baik kepada istrinya. Charlie tersenyum sedikit dan hendak mengatakan sesuatu yang sederhana. Penjual Tiffany berkata dengan sangat sopan, Tuan, bolehkah saya bertanya seberapa besar jari manis istri Anda? Pertanyaan ini menghentikan permintaan Charlie. Seberapa besar jari manisnya? Saya benar-benar tidak tahu ini. Penjual itu menjelaskan, jika Anda tidak tahu ukuran cincinnya, akan lebih merepotkan untuk membeli yang besar atau kecil. Jadi saya sarankan Anda menelepon istri Anda dan menentukan ukuran cincinnya. Kami akan membantu Anda menyesuaikan secara langsung ke kondisi yang paling sesuai. Charlie sedikit ragu-ragu. Dia ingin memberi Claire kejutan. Jika dia meneleponnya dan bertanya padanya sekarang, bukankah kejutan itu akan hilang? Hanya memikirkannya, Nanako berbisik dari samping, Tuan Wade, lihat tanganku, seberapa buruk dibandingkan dengan istrimu. Dengan itu, Nanako membuka tangannya, merentangkan jarinya di depan Charlie. Charlie melihat lebih dekat, dan berkata dengan terkejut, Nanako, rasanya tanganmu mirip dengan jari istriku. Tolong bantu saya mencobanya. Nanako mengangguk tanpa ragu. Penjual itu menyerahkan cincin itu kepada Charlie dan berkata, Tuan, tolong biarkan wanita ini membantumu mencobanya. Charlie tidak terlalu banyak berpikir. Dia mengambil cincin itu dengan satu tangan, dan dengan lembut menyeret pergelangan tangan kanan Nanako dengan tangan lainnya, dengan hati-hati meletakkan cincin itu di jari manisnya. Saat ini, Nanako merasa seperti sedang bermimpi dan mabuk. Meskipun dia tahu betul bahwa dia hanya membantu istri Charlie untuk mencoba cincin itu, tetapi ketika dia mengira ini adalah Charlie yang mengenakan cincin berlian di jari manisnya, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak dapat menambahkan apapun. Dia berkata pada dirinya sendiri dalam benaknya, jika ini adalah mimpi, maka saya berharap saya bisa tidur di sini dan tidak pernah bangun lagi. Bab 1838. Saat cincin melewati ruas jari manisnya dan meletakkannya di tangannya, mata Nanako berlinang air mata. Dia buru-buru menunduk, tidak ingin Charlie melihat seperti apa dia sekarang. Dia sangat menyukai Charlie, tetapi dia tidak ingin terlalu membebani dia secara psikologis. Karena dia samar-samar tahu di dalam hatinya bahwa alasan utama mengapa Charlie datang ke Jepang kali ini untuk mengunjunginya di Kyoto pasti bukan karena betapa dia menyukainya di dalam hatinya, tetapi karena dia bersimpati dan merasa kasihan padanya.
Dia bisa memahami perasaan Charlie, itu adalah semacam empati yang dimiliki oleh seseorang yang juga seorang seniman bela diri di dalam hatinya. Apa empati? Itu adalah emosi memahami satu sama lain, berempati satu sama lain. Ibarat seorang pembalap, melihat pembalap lain mengalami kecelakaan mobil dan terluka parah atau bahkan tewas di lapangan, maka empati terhadap yang terluka harus lebih kuat daripada orang biasa. Dengan cara yang sama, jika seorang prajurit melihat rekan seperjuangannya, atau mereka yang bersama prajurit yang sama, terluka atau cacat dalam pertempuran, empati semacam ini pasti akan berkembang di dalam hatinya. Charlie pasti merasakan hal yang sama padanya. Melihat bahwa dia tidak mendengarkan bujukan, terluka parah dalam permainan, atau bahkan ditarik langsung dari lapangan oleh ambulans, dia pasti lebih bersimpati padanya. Selain itu, dia punya cara untuk menyembuhkannya, jadi ketika dia datang ke Jepang kali ini, dia meluangkan waktu untuk pergi ke Kyoto untuk menemuinya, menyelamatkannya, dan menyembuhkan luka-lukanya. Oleh karena itu, Nanako tahu betul bahwa meskipun Charlie sangat baik padanya, kebanyakan dari mereka harus simpati yang lahir dari empati. Untuk seorang gadis yang terobsesi dengannya, hal terakhir yang dia inginkan adalah simpati dari pihak lain. Faktanya, selain cinta, emosi lain bukanlah yang dia inginkan. Saat ini, Charlie tidak bisa melihat ekspresi Nanako. Perhatiannya terfokus pada jari-jarinya. Melihat cincin yang Nanako kenakan sedikit lebih besar, dia dengan lembut melepasnya lagi, ya. Penjual itu berkata, maaf, tapi masalahnya sedikit lebih kecil. Baik Pak. Penjual itu mengambil cincin itu dan mulai menyesuaikan kembali cincin itu. Saat ini, Nanako merasakan kehilangan yang kuat. Meskipun dia sudah mengetahuinya sejak lama, cincin itu akan pergi setelah hanya berada di jariku. Tapi saat cincin itu benar-benar dilepas oleh Charlie, hatinya sakit seperti pisau. Namun, dia tidak berani dilihat oleh Charlie, jadi ketika Charlie melihat salesman menyesuaikan cincin, dia buru-buru berkata, Tuan, biarkan aku pergi ke kamar mandi. Setelah berbicara, dia lari sebelum Charlie menjawab. Alasan mengapa dia harus melarikan diri adalah karena air mata memenuhi matanya, dan matanya terlalu besar untuk ditanggung. Dia tidak ingin Charlie melihat bahwa dia menangis saat ini. Karena dia tidak ingin memengaruhi suasana hati Charlie yang terkonsentrasi. Dia tidak pernah berpikir untuk mempengaruhi kehidupan Charlie dan pernikahan Charlie. Lagi pula, Charlie telah memberinya terlalu banyak kebaikan. Dia berbalik untuk pergi, diam-diam di dalam hatinya. Malam ini, Tuan Wade akan meninggalkan Jepang, kembali ke pelukan keluarganya, dan kembali ke istrinya. Nanti, entah tahun dan bulan berapa kamu akan kembali lagi. Beberapa jam berikutnya akan menjadi beberapa jam terakhir saya akan bersama Master Wade. Saya harus mengendalikan emosi saya dan tidak menambahkan beban psikologis apapun padanya. Bab 1839. Ketika Nanako kembali dari kamar mandi, tidak ada bekas air mata di wajahnya, tapi matanya agak merah. Dia sengaja membasuh wajahnya dengan air dingin, jadi itu terlihat jauh lebih alami. Kembali ke toko, Nanako berinisiatif untuk tersenyum dan bertanya pada Charlie, Tuan, sudahkah Anda menyesuaikannya? Apakah Anda ingin saya mencoba lagi? Charlie tersenyum dan mengangguk, menyusahkanmu. Nanako tersenyum lembut, Tuan Wei tidak harus begitu sopan. Saat dia berkata, dia mengulurkan tangan kanannya lagi dan berkata sambil menyeringai, ayo. Coba lagi. Charlie tidak banyak berpikir, mengambil cincin yang telah disesuaikan dan meletakkannya di jari manis tangan kanannya lagi. Kali ini, ukuran betis menjadi sangat cocok, tidak ketat atau longgar di tangannya, terlihat hampir alami. Nanako tidak dapat membantu mengubah arah tangan kanannya, dan di bawah cahaya, dengan hati-hati mengamati cincin berlian ini, yang tidak mahal. Meski cincin ini tidak seindah puluhan juta cincin di tangan wanita dan wanita cantik, namun memiliki daya tarik tersendiri. Sederhana, atmosfer, indah dan menyentuh. Charlie melihat cincin di Nanako, dan juga menyukainya saat melihatnya. Dia tahu bahwa istrinya tidak mengejar perhiasan mewah itu, dan cincin ini kebetulan cocok dengan temperamennya yang tenang. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengalihkan perhatiannya dari cincin ke wajah Nanako. Sejujurnya, jika Anda mengatakan itu setenang air tenang, Claire mungkin bisa mencapai 80 atau bahkan 90 poin, tapi Nanako benar-benar 100 poin.
Jadi dengan kata lain, sepertinya cincin ini lebih sesuai dengan temperamen Nanako. Tapi Charlie tidak terlalu memikirkan masalah ini. Nanako memakai cincin ini dan mengamatinya dengan gembira dan sedih untuk waktu yang lama, baru kemudian dengan enggan melepaskannya dan menyerahkannya kepada Charlie. Dia berkata, "Tuan, jika sesuai, biarkan penjual membantu Anda membungkusnya." "Iya." Charlie melihat bahwa cincin itu memang cocok, jadi dia tersenyum dan berkata kepada penjual, "Halo, tolong bantu saya membungkus cincin ini." "Baik, Pak." Penjual juga sangat senang. Meski Tiffany juga merupakan merek terkenal, harga kebanyakan cincin berlian sebenarnya berada di kisaran $10 Amerika hingga $20 Amerika. Faktanya, sangat sedikit orang yang akan membeli cincin dengan harga lebih dari $20 Amerika, terkadang tidak mungkin untuk waktu yang lama untuk menjualnya. Seperti pilihan Charlie, cincin yang setara dengan harga lebih dari $100 Amerika, umumnya bisa menjual cincin dalam jumlah terbatas dalam setahun. Oleh karena itu, dia menganggap Charlie sebagai pelanggan VIP terkemuka, jadi dia membantunya mengemas cincin itu dengan sangat hati-hati, dan berkata kepadanya, "Tuan, jika Anda tidak punya kebutuhan lain, ikuti saya ke kasir untuk membayar." Charlie berkata, "Tidak terburu-buru, aku ingin melihat gelangnya." Cincin itu adalah tanda cinta antar kekasih, jadi ketika dia membeli cincin ini untuk istrinya, dia tentu tidak bisa membeli hal yang sama untuk ibu mertuanya. Karena itu, Charlie berencana menunjukkan gelang kepada Elaine, harganya tidak akan terlalu tinggi, setara dengan 2 atau 300 ribu, yang akan sangat bagus. 2 atau 300 ribu gelang sudah cukup untuk membuat Elaine tidak bisa tidur bahagia. Penjual mendengar bahwa Charlie ingin membeli gelang, dan langsung berkata, "Pak, tunggu sebentar, saya akan membiarkan orang yang bertanggung jawab di area gelang menunjukkan dan merekomendasikan beberapa model untuk Anda." Di tokonya masing-masing salesperson memiliki counter eksklusifnya masing-masing, dan wiraniaga ini bertanggung jawab atas cincin berlian tersebut, sehingga gelang tersebut membutuhkan orang lain untuk memberikan layanan panduan belanja untuk Charlie. Bab 1840. Charlie langsung setuju. Segera, penjual itu menelepon gadis lain dan berkata kepadanya, "VIP ini ingin melihat gelang itu. Bisakah Anda merekomendasikan satu untuknya?" Gadis itu tahu bahwa Charlie adalah seorang elit, dan segera berkata sambil tersenyum lebar, "Tuan, tolong ikut saya." Nanako buru-buru bertanya, "Guru, apakah Anda masih membutuhkan saya untuk mencoba gelang itu untuk Anda?" Charlie tersenyum dan berkata, "Saya berencana membeli gelang untuk ibu mertua. Dia agak gemuk, jadi aku tidak perlu merepotkanmu." Nanako tersenyum dan berkata, "Kalau begitu guru akan melihat dirinya sendiri. Saya ingin melihat cincin itu, bukan?" Charlie mengangguk, "Tentu saja bisa. Lihat dulu. Aku akan pergi ke sana untuk melihat gelang itu." Nanako tersenyum manis, "Oke." Ketika Charlie pergi ke area gelang, Nanako berbisik kepada gadis yang menjual cincin itu, "Maaf, apakah cincin yang baru saja saya coba tersedia?" Penjual itu mengangguk ringan dan berkata, "Ya, kami memiliki 3 cincin model ini di toko kami. Kami menjual 2, dan sekarang tinggal 1. Apakah kamu menginginkannya sekarang?" Nanako sangat gembira, dan berbisik, "Tidak nyaman bagiku untuk membayar sekarang. Bisakah kamu menyimpannya diam-diam untukku? Saya akan meminta seseorang untuk datang dan membantu saya membayar tagihan nanti, dan kemudian tolong bantu saya menyesuaikan cincin dengan ukurannya." Penjual itu berkata dengan sopan, "Nyonya tidak masalah, tolong sebutkan nama Anda. Saat orang yang Anda atur datang, dia bisa memberitahu saya nama Anda." Nanako tersenyum bahagia dan berkata, "Nama saya Nanako Ito, dan pihak lain akan memberitahu Anda bahwa dia membelikannya untuk Nona Ito." Penjual itu mengangguk sedikit, "Oke, Nona Ito." Nanako berkedip, dan berkata dengan suara rendah, "Jangan beritahu pria yang datang bersamaku, rahasiakan itu untukku." Meskipun penjual itu sedikit bingung, dia menganggukkan kepalanya dengan penuh dedikasi dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan mengungkapkannya kepada siapapun." "Itu bagus." Saat ini, Charlie berada di sisi konter gelang, melihat sekeliling. Ada banyak model gelang di toko ini, sebagian besar relatif sederhana dan sederhana, tetapi ada gelang emas mawar penuh berlian yang lebih mewah. Charlie sangat mengenal Elaine. Yang paling dia sukai dari ibu mertuanya adalah dia bisa melihat kemewahan dalam sekejap.
Hal-hal yang keemasan, penuh berlian, dan sekilas berkilau, pasti bisa memenangkan seleranya. Dan jangan melihat berliannya, tapi karena berliannya relatif kecil, harganya pun tidak tinggi. Gelang yang dipilih Charlie untuk ibu mertuanya sebenarnya setara dengan 250,000. Meski tidak murah, itu hanya gerimis baginya. Setelah dia memilih, dia meminta penjual untuk mengemas gelang dan membayar uang bersama dengan cincin itu. Saat ini, Nanako sudah menyiapkan cincin tersebut dengan penjualan sebelumnya, dan kemudian mengirim pesan untuk meminta asisten keluarganya untuk membantu dan membayar. Setelah pengaturan dibuat, dia mendatangi Charlie dengan puas dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan, sudahkah Anda memilih segalanya?" Charlie mengangguk, "Uangnya telah dibayarkan." "Hei, Nanako, kenapa kamu begitu bahagia?" Charlie juga bisa melihat bahwa kondisi Nanako saat ini tampaknya jauh lebih baik dari sebelumnya, dan ia tampak lebih bahagia. Nanako menjulurkan lidahnya sambil bercanda dan berkedip dan berkata, "Ini adalah rahasia. Saya tidak bisa memberitahu Guru Wade, kalau tidak guru pasti akan menertawakan saya." Charlie tersenyum sedikit, "Bagaimana bisa?" Nanako berkata dengan malu-malu, "Aku terlalu malu untuk memberitahumu." Charlie mengangkat bahu tak berdaya, "Karena kamu tidak ingin mengatakannya, maka aku tidak akan bertanya."